Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak saleh dan salihat yang sedang menonton channel YouTube Ibu Sita, Bude Sita, Grosmoti Sita. Sekarang kita dalam sesi yang lain nih ya. Sebelumnya kan kita selalu sesi siroh dan masih akan terus berlanjut. Tapi kali ini sesinya adalah membaca buku cerita. Dan ini Uyut Surtiningsih WT, istrinya Mbah Kung, Uyut Sukanto SA. Ya, ceritanya si Mulus. Si Mulus siapa ya si Mulus? Ternyata si Mulus itu oplet tua. Kalau sekarang tidak ada oplet ya. Mungkin di Jakarta dulu ada bemo ya, ada oplet. Nah, oplet itu kalau sekarang angkot. Nah, kita bacakan cerita yuk. Ini kejadiannya di Jawa Timur. Mudah-mudahan ada ya juga anak-anak Jawa Timur yang ikut mendengarkan ya. Ibu akan bacakan. Judulnya bagian pertamanya apabila senja tiba. Senja itu sore hari ya. Ketika senja tiba, halaman rumah Pak Sumo. Jadi tokohnya namanya Pak Sumo. Yang menjadi sopir oplet ini Pak Sumo, kakek Sumo. Kalau halaman rumahnya tuh sore hari tuh telah bersih, debu yang tadi siang itu berkepul-kepul sudah lenyap disiram air. Karena debu-debu itu disiram air ya. Daun-daun mangga yang berguguran sudah pindah ke lubang sampah. Sudah diletakkan di lubang sampah. Buah-buahan sadeng yang berjatuhan juga sudah masuk lubang sampah. Lampu di ruangan depan sudah menyala. Ya, Ibu Sumo duduk di teras. Ya, di teras depan rumah menantikan Pak Sumo. Pak Sumo menjadi sopir oplet belum pulang sore hari. Sambil menunggu, ya, Ibu Sumo atau Nenek Sumo ini makan sirih. Makan sirih itu sampai bibirnya merah, digigit-gigit seperti itu daun sirihnya ya, dengan pakai kapur dan seterusnya. Rumah Pak Sumo memang di pinggir jalan raya, jualan besar sekali. Karena itu Ibu Sumo bisa menghitung nih berapa kali atau berapa rit nih oplet suaminya lewat depan rumahnya. Ini 6 kali rit nih, 7 kali rit. Jadi dia bisa menghitung-hitung berapa ya muatan dan penumpang yang diangkut hari itu. Pada hari-hari biasa, kalau tidak ada gangguan, mobil tua Pak Sumo ini bisa dapat 4 trek, 4 rit. Artinya 4 kali Probolinggo Kraksan, pulang pergi PP. Terhoyong-hoyong mobil itu berjalan. Ya, terhuyung-huyung mobil itu berjalan karena sudah tua mobilnya. Tegang sekali Pak Sumo atau kakek Sumo ini memegang setir. Namun demikian, ia selalu menengok ke rumah, melihat kalau Bu Sumonya ada di depan rumah. Jadi setiap kali melewati rumahnya, walaupun tadi sambil menyetirnya berat, selalu menengok. Ada istrinya tidak? Ada Ibu Sumo tidak? Ada Mbah Sumo tidak ya? Dan bila Ibu Sumo kebetulan ada di depan melihatnya, ia akan melambai-lambaikan tangannya dan Pak Sumo tersenyum lebar. Dalam hati sebenarnya ia menghitung-hitung perolehan suaminya. Hari ini dapat berapa uangnya ya? Gitu ya. Telah pula diperhitungkan berapa yang harus disimpan nih uangnya. Karena nanti ada hari-hari paceklik. Si mobil tua, oplet yang dipanggil si Mulus, karena sayangnya padahal sudah tua dipanggil si Mulus, nanti perlu servis besar, perlu kir, seperti itu. Bu Sumo berdiri gembira melihat suaminya dengan si Mulus datang dari arah timur, Kraksan, menuju Probolinggo. Lalu ia memanggil anak perempuannya, Beni, gitu ya. Ya Bu, bapakmu sudah mau pulang, seperti itu. Si Mulus, tadi mobil tua, oplet tua itu lalu menurunkan muatan lebih dulu di pemberhentian oplet di depan kuburan Belanda, pemakaman Belanda. Ya, tidak terlalu jauh dari rumahnya Pak Sumo atau kakek Sumo ini. Buka garasinya, Beni, sediakan sandal bapakmu. Minumnya, buatkan jangan terlalu manis. Kalau panas,
taruh dulu di piring supaya lekas dingin tehnya. Jangan lupa juga sarungnya ya. Ya Bu, apalagi keranjangnya tidak perlu Bu. Buat apa? Buat tempat uang. Gitu. Dia menggoda ibunya. Hush, lekas kerjakan itu. Si Mulus sudah datang. Reng. Karena mobilnya sudah tua sekali. Si Mulus melewati jembatan depan rumah Pak Sumo. Jembatan. Sudah paham benar Pak Sumo mengendarai mobilnya melalui jembatan yang sempit itu. Sreng. Langsung masuk ke garasi. Seperti pembesar, Pak Sumo atau kakek Sumo disambut oleh Ibu Sumo, disambut oleh putrinya Beni yang membawa segelas teh. Sekali teguk, segelas air teh itu habis diminumnya karena capek, haus. Diangkatnya tempat duduknya dari tempat duduknya di mobil ya, di oplet tua itu, lalu dari bawahnya dikeluarkan segumpal uang. Urat tangannya tampak keluar semua karena sudah tua, tanda tua dan betapa hidupnya itu berat dan keras. Dengan tersenyum, Ibu Sumo menerima uang itu dari suaminya. Mula-mula ditaruh di bawah kasur dulu tempat tidurnya. Ia segera keluar lagi membawa handuk buat suaminya. Pak, kalau mau mandi dulu ya. Coreng-moreng itu mukamu kotor. Tadi si Mulus rewel gak Pak? Tidak, hanya kehabisan air tadi di tengah sawah. Terpaksa deh Bapak terjun ke kali dulu mengambil air. Syukurlah, minumnya tambah gak Pak? Pak Sumo tidak menjawab. Handuk yang diberikan Ibu Sumo dikalungkannya di lehernya. Tapi ia tidak segera mandi. Tutup mesin si Mulus dibukanya. Kap depan mobilnya dibuka. Lalu ia masuk ke mobilnya, menekan-nekan gas, lalu dimatikan mesinnya. Keluar lagi dari mobil, menuju ke belakang, kembali lagi dengan seember air. Biar si Mulus dulu yang mandi, pikir Pak Sumo. Beni, anak perempuannya, telah menyapu tempat duduk penumpang. Pak Sumo dengan lap basah membersihkan badan si Mulus berulang-ulang karena berjasa membuat beliau bisa menghasilkan uang. Kemudian air yang telah keruh itu disiramkan ke roda untuk membersihkan roda. Jadi airnya tidak mubazir, tidak sia-sia. Dikeluarkan dongkrak, dipasangnya di bawah per. Pelan-pelan dongkrak menunjang si Mulus. Mobil tua itu pun terangkat. Sebuah bola lampu senter menerangi kolong mobil itu. Kabelnya panjang. Dengan tidak mengenal lelah letih, Pak Sumo telentang di bawah mobil si Mulus, membersihkan as bagian dalam roda, membersihkan per. Sesudah bersih diberinya minyak pelumas. Dari luar terdengar Ibu Sumo berkata lagi pada suaminya, Pak, banyak orang punya mobil, tapi tidak ada yang seperti kamu Pak. Saban hari, setiap hari didongkrak, dibersihkan, diberi minyak pelumas. Mandi dulu dong Pak. Sop tulangmu nanti dingin lagi. Oh, Ibu Sumo masakin sop tulang buat Pak Sumo. Hanya itu jawaban yang terdengar di kolong mobil tua itu. Dari kolong mobil si Mulus ya. Seperti seorang ibu yang merawat bayinya dengan teliti. Begitulah Pak Sumo sangat teliti merawat mobil tuanya itu si Mulus. Tidak perlu ditolong Pak, kata si Beni. Aku juga bisa Pak membersihkan bagian dalam itu. Sambil dia berjongkok memperhatikan ayah yang sedang bekerja. Ayahnya sedang bekerja, kau gosok-gosok saja badan si Mulus hingga mengkilap kaca-kaca depan itu loh. Minta kain flanel ke ibumu. Baik Pak. Beni masuk ke dalam membawa kain bekas selimut yang telah lusuh, yang sudah lama, lalu menggosok kaca-kaca. Bau ikan, tadi bawa ikan ya Pak? Masih dari kolong mobil tuanya, ayah menjawab, bapaknya menjawab, Pak Sumo, sedap bukan? Oh iya lupa, tadi ada yang memberi ibu ikan tongkol. Cepat-cepat berikan pada ibumu. Gitu ya, maksudnya memberi Pak Sumo dan keluarga. Pak Sumo tersenyum,
keluar dari kolong mobil si Mulus. "Di mana, Pak?" "Di bawah tempat duduk." Gembira sekali Benik mengambil ikan tongkol itu, berlari-lari ke kamar ya, ke rumah, dan menunjukkan ikan tongkol itu pada ibunya. "Dipindang saja, Bu." Ya, enak. Ibunya masih asik menghitung uang, mengumpulkan pecahan-pecahan yang sama, kertas-kertas, dan menyusunnya dengan rapi. Bu, persen bu, buat beli soto Madura." Maksudnya dia udah baru bantuin bapaknya membersihkan kaca-kaca jendela si Mulus. "Di rumah banyak makanan, minta jajan pula." Ibu Sumo menggumam. "Dipisahkan yang 5 tumpuk untuk persiapan waktu kir nanti dan untuk tabungan." Benik gembira sekali menerima uang dari ibunya. Dibawanya ikan itu pergi ke dapur, mengambil pisau. Dia bergegas ke sumur untuk membersihkan ikan tongkol. Semangat ya, tadi dapat uang, langsung bersihin ikan tongkolnya, dipotong-potong. Di kamar mandi terdengar suara air berdebur. "Segar, Pak. Siapa yang mengisi?" tanya bapak yang dari dalam kamar mandi. Saya pak. "Persen dong, Pak." "Dari ibu persen, dari bapak persen, dari siapa lagi minta persen?" Benik tersenyum terus membersihkan ikan tongkol. Sesaat dipegangnya kantong roknya yang berisi uang. Dibayang-bayangkannya, "Aku akan beli apa ya?" Ketika ia kembali ke dapur, tampak olehnya ayahnya sedang sholat. Nah, ini bagian pertama cerita kita akan terus baca ya sampai satu buku habis. Itu kisah si Oplet tua si Mulus, kisah di sore hari. Sampai sekian dulu anak-anak, kita ketemu lagi di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.